Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Wali Songo yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk thalabul ilmi. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sehat sedanten nggih? Ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul iman kepada Al-Quran. Ya. Sebagaimana pembahasan kita 2 minggu yang lalu, kita juga membahas salah satu rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi persoalan iman itu memang di dalam Islam niku mboten angsal melu-melu nggih, mboten angsal ikut-ikutan ya. Tetapi harus melalui proses berpikir ya. Atau kedah melibatkan akal ya. Sebagaimana akal niku adalah karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ya. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang diberikan karunia akal itu adalah manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam proses beriman itu harus dilibatkan akal agar iman yang ada di dalam diri kita niku betul-betul iman yang menghunjam, ngeten nggih. Menghunjam di dalam hati, menghunjam di dalam dada. Sehingga tidak mudah untuk digoyahkan, ya. Jadi misalkan iming-iming materi ingkang sekedhik kemudian menggadaikan iman, ya. Berarti niku imannya mboten kiat gitu, ya. Lah iman kepada Al-Qur'an itu termasuk salah satu perkara yang memang harus, perkara yang memang wajib untuk diimani. Ya sinten kemawon nek mboten iman kepada Al-Qur'an itu kan bisa jatuh kafir nggih, nek mboten iman kepada Al-Qur'an. Sepindah, kenapa kita harus beriman kepada Al-Qur'an nggih? Ya karena memang kita wajib untuk beriman kepada Al-Quran gitu nggih. Dan Al-Quran itu kan termasuk salah satu di antara sumber hukum-hukum Islam gitu nggih. Di samping misalkan hadis, kemudian ijma nggih, ijma kemudian qiyas gitu nggih. Niku paling tidak jumhur ulama niku sepakat bahwa sumber hukum Islam itu wonten sekawan wau nggih. Jadi Al-Qur'an, kemudian hadis, ijma ya, wabil khusus ijma sahabat, kemudian qiyas gitu nggih. Nah, pada malam hari ini ya kita akan mencoba membuktikan ya bahwa Al-Qur'an itu betul-betul berasal dari Allah, pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih. Kenapa niki penting untuk kita bahas nggih? Karena ternyata nggih Bapak Ibu sekalian, niku taksih wonten nggih orang yang masih ragu-ragu atau tiang yang menuduh nggih
oh Quran itu bukan dari Allah, tapi Al-Quran itu ada yang menuduh misalkan bikinannya orang Arab, atau Al-Quran itu bukan dari Allah tetapi dari Nabi Muhammad. Ngoten nggih. Jadi di zaman ini kita wonten nggih orang yang masih ragu bahwa Al-Quran itu pasti dari Allah. Oleh karena itu ya kita harus saged membuktikan, ngoten nggih. Sebagaimana kemarin nggih, kadang-kadang ketika kita ditanya ya, kenapa sih kok kita itu yakin, kita itu iman kepada Al-Qur'an? Maka kadang-kadang jawabannya itu kan, oh amargi tiang sepuh kita juga iman kepada Al-Qur'an. Kata guru-guru ngaji kita juga seperti itu, kan ngoten ya. Nah, tentu kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan, ngoten nggih. Nah, agar kita itu bisa mengimani Al-Qur'an dengan melibatkan akal, maka kita niku harus bisa melihat fakta dari Al-Qur'an itu. Nggih. Insya Allah kalau kita sebut Al-Quran ya, insya Allah kita sudah paham semua nggih. Yang kita maksud adalah mushaf Al-Quran, kitab suci kita nggih. Kitab suci kita sebagai seorang muslim. Nah, paling tidak fakta Al-Quran itu sepindah bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab asli atau berbahasa Arab fushah gitu ya. Jadi kalau bukan berbahasa Arab pasti senes Al-Qur'an, ngoten. Al-Qur'an niku saged diterjemah nih. Misalkan diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Tetapi tidak boleh kemudian teks aslinya dalam bentuk bahasa Arab itu kemudian dihilangkan gitu. Karena kalau dihilangkan itu bukan Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang berbahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab itu bukan Al-Quran gitu. Dan perlu diketahui bahasa Arabnya itu adalah bahasa Arab asli atau bahasa Arab fushah gitu. Karena ada nggih bahasa Arab amiyah atau bahasa Arab pasaran gitu nggih. Atau misalkan kalau bahasa Indonesia itu kan ada nggih. Ada ejaan baku ya yang disempurnakan, itu yang asli. Tapi ada juga kan yang misalkan pakai apa niku bahasa prokem nggih. Kalau Jakarta misalkan gimana? Lo gue gitu ya. Nah gitu nggih. Jadi sebenarnya niku fakta Al-Qur'an adalah berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an itu diturunkan di Arab. Ya. Bukan di Indonesia, bukan ya. Bukan di Eropa, bukan di Afrika, bukan di tempat yang lain. Tetapi Al-Qur'an itu diturunkan di Arab. Ngoten nggih. Ya kita tahu kalau ayat di dalam Al-Qur'an itu kan ada dua kategori. Yang pertama ayat yang turun di Makkah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah ya. Kemudian yang kedua itu adalah ayat-ayat yang turun di kota Madinah ya atau ayat Madaniyah. Nggih. Itu fakta yang kedua. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga bahwa Al-Qur'an itu dibawa atau diucapkan pertama kali oleh seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah gitu ya. Ya. Jadi yang pertama kali membawa Al-Qur'an, mengucapkan Al-Qur'an itu adalah Muhammad bin Abdullah. Itu paling tidak 3 fakta berkaitan dengan Al-Qur'an yang ini akan kita jadikan sebagai objek untuk berpikir gitu nggih.
Nah, oleh karena itu dari fakta-fakta ini maka hanya ada 3 kemungkinan asal Al-Quran. Jadi tidak 4, tidak 2, atau tidak lebih dari 3. Jadi berdasarkan fakta, 3 fakta tadi, itu hanya ada 3 kemungkinan asal dari Al-Quran itu sendiri, yang tentu nanti akan kita buktikan dengan akal kita, mana kemungkinan yang batil, mana kemungkinan yang salah, dan mana yang kemungkinan yang sahih atau yang benar gitu. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah buatan orang Arab. Ya, wajar karena Al-Quran itu diturunkan di Arab. Kalaulah seandainya hari ini ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu misalkan Al-Quran itu buatan orang Indonesia misalkan, maka tuduhan itu pasti tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ceritanya Al-Quran turun di Arab kemudian dikatakan buatan orang Indonesia misalkan? Niki mboten masuk akal gitu. Tetapi kemungkinan yang pertama ini saya masuk akal. Wajar karena Al-Quran itu diturunkan di Arab. Meskipun tentu nanti harus kita kaji fakta-faktanya. Kemungkinan yang kedua, bahwa Al-Quran itu buatan seorang manusia yang namanya Muhammad. Niki juga kemungkinan yang masuk akal. Kenapa? Karena orang yang pertama membawa Al-Quran, melafadzkan Al-Quran itu adalah Muhammad. Kalaulah seandainya ada orang yang menuduh, ya, misalkan Al-Quran itu dari Imam Syafi'i misalkan, tentu ini adalah tuduhan yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Karena turunnya Al-Quran dengan Imam Syafi'i itu kan lebih dulu Al-Quran gitu ya. Baru kemudian kemungkinan yang ketiga itu adalah bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Mari kita menganalisa nih 3 kemungkinan ini, mana di antara 3 kemungkinan ini yang sahih, yang benar ya. Bahwa isi Al-Quran itu banyak bertentangan dengan budaya Arab ketika itu, yaitu ketika pada masa kafir Quraisy gitu ya, ketika baginda Rasul itu masih ada di Mekah gitu. Satu di antaranya adalah pada saat orang Arab itu menyembah patung dan tuhan-tuhan yang banyak, Al-Quran menentang menyembah patung dan tuhan yang banyak. Ini kalau kita baca sejarah, kita baca sirah, itu kita akan mendapati fakta ini gitu loh. Jadi orang Arab itu menyembah patung, menyembah tuhan yang banyak, tetapi ternyata Al-Quran itu menentang itu semua. Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu bertentangan atau berbeda dengan adat kebiasaan yang ada di Arab ketika itu, ketika baginda Rasulullah itu masih tinggal di kota Mekah. Kemudian fakta yang kedua, budaya Arab itu terbiasa dengan zina, kemudian miras, judi, riba, kemudian pelecehan wanita. Tetapi Al-Quran itu mengharamkan gitu. Lagi-lagi ternyata adat kebiasaan orang Arab itu bertentangan dengan Al-Quran gitu. Nah kemudian sebagaimana tadi saya sampaikan ya, Al-Quran itu kan berbahasa Arab asli, berbahasa Quraisy asli gitu. Tetapi kalau kita lihat faktanya, orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah
ya. Di sana ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya. Kemudian ada tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya gitu ya. Ternyata mereka itu penentang pertama Al-Quran dan penyiksa para pengembang Al-Quran gitu. Jadi mereka itu tidak suka dengan Al-Quran yang didakwakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau keadaannya seperti itu, mungkinkah mereka itu yang membuat Al-Quran? Maka jawabannya itu tidak mungkin gitu nggih. Nah itu nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian nggih. Jadi ternyata apa yang ada di dalam Al-Quran itu bertentangan dengan adat, kebiasaan atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy ya pada zaman Nabi ketika beliau masih tinggal di kota Mekkah gitu nggih. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan firman Allah ya, khususnya di surat Al-Baqarah ayat 23 ya. Di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun, baik dia orang Arab atau bukan orang Arab, baik dia orang yang hidup ketika zaman Nabi atau ketika hidup di zaman sekarang atau di masa yang akan datang. Maka tantangan itu masih berlaku sampai hari ini ya. Di mana Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa tantangan Allah? Fa'tu bi suratim mim mithlih. Maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Jadi siapapun yang masih meragukan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah memberikan tantangan, silahkan dibuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin ya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nek mboten saged dhewean, silakan bergabung ya. Ya, silakan bergabung orang-orang yang masih meragukan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, kemudian silakan buat satu surat yang semisal dengan Al-Quran gitu. Yeah. Jadi tantangan Allah itu masih berlaku sampai hari ini gitu kan ya. Jadi siapapun yang masih meragukan, monggo ya, bikin satu surat yang semisal dengan Al-Quran gitu. Tetapi Allah sudah memastikan ya, siapapun orangnya itu pasti tidak akan mampu ya. Di dalam kelanjutan ayat ini, wa in lam taf'alu wa lan taf'alu gitu ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada lafaz lam, ada lafaz lan. Kalau lam itu tidaknya ya sekali mawon, tetapi lan itu tidaknya niku sampai hari kiamat gitu. Atau kalau di dalam terjemahan itu biasanya diartikan tidak akan pernah, ngoten nggih. Nah niku nggih. Jadi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ini sampai hari ini tidak ada yang sanggup untuk melakukan gitu. Pertanyaannya, apakah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah dijawab atau tidak pernah
dilakukan, mencoba untuk bikin satu surat yang semisal dengan Al-Quran? Maka jawabannya wonten Bapak Ibu sekalian nggih. Yaitu ketika pada zaman Nabi masih hidup, ada seseorang namanya Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah sang pendusta gitu ya. Jadi ketika itu Musailamah itu bikin satu surat niki nggih. Niki ya. Dan ini sedikit saya sampaikan kisahnya nggih. Kisah ini ada di dalam kitab Ibnu Tafsir nggih. Tafsir Al-Qur'an karya Imam Ibnu Katsir ya. Jadi kisahnya ngeten nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi suatu ketika ada seorang namanya Amr bin As ya. Sinten niku Amr bin As ya. Mungkin yang panjenengan pahami Amr bin As niku adalah salah setunggalnya dari sahabat Nabi. Amr bin As nggih. Tetapi peristiwa ini terjadi ketika Amr bin As itu masih kafir. Jadi belum masuk Islam. Jadi suatu ketika Amr bin As itu diutus untuk ketemu dengan Musailamah Al-Kadzab gitu nggih. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin As nggih. Karena Amr bin As ketika itu tinggalnya di Mekah, sementara Musailamah itu orang Arab tapi tinggalnya itu di luar kota Mekah gitu. Lah Musailamah bertanya, apa yang saat ini turun kepada sahabatmu di Mekah? Yang dimaksud adalah baginda Muhammad SAW gitu. Kemudian Amr bin As menjawab, sesungguhnya baru saja turun kepada Muhammad satu surah yang ringkas tetapi padat isinya. Apa itu? Tanya Musailamah. Kemudian Amr bin As membaca surat Al-Asr ya. Insya Allah panjenengan semua sudah hafal ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Jadi Amr bin As membacakan ayat ini di hadapan Musailamah Al-Kadzab yang kelak di kemudian hari kita mengenalnya menjadi nabi palsu ya. Yang ketika pada zaman Abu Bakar ya, kemudian Musailamah dan pengikut-pengikutnya kemudian dibasmi ya, nabi-nabi palsu niku nggih. Lah kemudian Musailamah berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, sesungguhnya kepadaku juga baru saja turun wahyu yang serupa ya. Jadi rupanya Musailamah itu ngaku-ngaku ya, sebagai seorang rasul, ngaku-ngaku kalau barusan juga turun wahyu kepada Musailamah, kepada dia gitu. Kemudian Amr bin As bertanya, apa itu? Kemudian Musailamah membacakan wahyu yang konon katanya itu juga turun dari langit gitu. Bunyinya ini ya. Ya wabir innama anta udhunani wasadrun wasairuka hafrun nakrin ya. Ini Musailamah sedang berdusta dengan mengatakan dia mendapatkan wahyu dari langit. Nah ini wahyunya gitu ya. Artinya, hai kelinci, sesungguhnya kamu memiliki dua telinga dan satu dada, dan semua jenismu suka membuat lubang. Ya. Artinya jauh sekali kualitasnya kalau kita bandingkan dengan Al-Quran. Ya. Ini tidak mutu gitu loh. Ya. Bahkan kemudian Musailamah bertanya, wahai Amr bin As, bagaimana pendapatmu tentang wahyu yang aku dapatkan dari langit?
Kemudian Amr bin As yang ketika itu masih kafir ya, jadi belum masuk Islam. Apa komentarnya? Dia mengatakan, demi Allah, engkau pasti tahu bahwa aku tahu sesungguhnya engkau ini pendusta, gitu ya. Jadi Amr bin As sendiri tahu bahwa Musailamah itu sedang berdusta, gitu ya. Karena siapapun yang faham lafaz Al-Quran itu pasti berbeda ya dengan ucapan manusia yang lain gitu ya. Lah kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan testimoni dari seorang tokoh Quraisy ketika itu, namanya Walid bin Mughirah. Sinten niku Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah niku bapaknya Khalid bin Walid. Tahu nggih Khalid bin Walid? Sinten niku Khalid bin Walid? Khalid bin Walid adalah panglima perang Islam yang sangat terkenal nggih. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah. Nggih. Khalid bin Walid ya. Makanya beliau dikasih julukan apa? Saifullah, pedangnya Allah itu. Bagaimana mungkin pedangnya Allah itu kalah di medan perang ya. Dan ini bapaknya nih nggih. Namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah niku sastrawan, pujangga, orang yang sangat paham syair gitu loh nggih. Tetapi ternyata dia menyampaikan statement yang objektif. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu tentang syair Arab. Karena yang lebih pintar dari Walid bin Mughirah itu mboten wonten gitu. Babakan syair beliau itu nomor 1 ya. Tidak ada yang menandingi gitu. Ya. Dia mengatakan tak ada yang lebih pandai tentang hal itu kecuali aku ya. Sungguh apa yang dibaca Muhammad itu bukanlah ucapan manusia. Dia itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya gitu. Jadi Walid bin Mughirah itu mengakui nggih bahwa Al-Qur'an niku mboten napa nggih mboten keluar dari ucapan manusia mboten nggih. Tetapi itu zat yang maha segala-galanya gitu ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan tuduhan, anggapan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab, maka itu bisa dibantah bahwa Al-Quran itu fix, bukan buatan orang Arab. Apa alasannya? Di antaranya terbukti isi Al-Quran itu banyak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan orang Arab. Kemudian tidak ada satupun dari mereka itu yang berhasil membuat surat yang semisal dengan Al-Quran gitu. Maka ketika ayat buatannya Musailamah tadi disampaikan ke orang-orang, itu diketawain orang gitu ya. Jadi orang itu tidak takjub, malah mengetawain gitu. Tetapi ketika Al-Quran itu dibacakan, itu banyak yang kemudian masuk Islam, banyak yang kemudian bertukuk lutut ya. Kados misalkan Umar bin Khattab. Maksudnya Umar bin Khattab niku karena bacaan Al-Quran kan? Nah niku nggih. Nah kemudian kemungkinan yang kedua, apa betul ya Al-Quran itu buatan Muhammad SAW? Maka ini juga akan kita buktikan gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi bukti Al-Quran itu bukan buatan Muhammad SAW. Yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang buta huruf. Betul ya? Jadi Rasulullah itu terlahir dalam jadi buta huruf gitu. Ini Rasulullah ya. Nah kemudian kalau kita mencermati gaya bahasa hadis itu berbeda dengan gaya bahasa Al-Quran gitu.
Kalau gaya bahasa Al-Quran nanti silakan panjenengan buka mushaf ya. Mulai dari misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya kan modern. Kemudian kalau gaya bahasa hadis misalkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya kan gitu. Itu bahasanya beda gitu. Maka sebenarnya ada persamaan dan perbedaan antara hadis dengan Al-Quran. Kalau persamaannya itu dua-duanya itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu dari wahyu. Ya, sama dengan Al-Quran. Lah lantas bentene to pundi? Bedane napa? Bedanya adalah kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksine unine niku nggih dari Allah ngoten. Dari Allah kemudian kepada malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Qur'an gitu. Tetapi kalau hadis nggih itu maknanya dari Allah, tetapi lafadznya, redaksinya, unine itu nggak dari pribadi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kualitas bahasanya itu benten gitu antara Al-Quran dengan hadis. Memang kalau bisa atau ngerti bahasa Arab sih insya Allah bisa membedakan gitu nggih. Nah kemudian yang ketiga, banyak informasi di dalam Al-Quran yang tak pernah terjadi di hadapan baginda Rasulullah Muhammad tetapi terbukti kebenarannya gitu. Contoh misalkan Al-Quran itu kan juga berbicara tentang umat-umat Nabi sebelumnya. Leres napa leres Bapak Ibu sekalian? Leres nggih. Dari mana baginda Rasulullah itu dapat inspirasi? Kalau bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gitu nggih. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh setelah baginda Rasulullah Muhammad ternyata terbuktikan di kemudian hari ya. Dari mana kalau bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait bahwa Nabi Muhammad itu adalah buta huruf. Yang pertama adalah beliau itu seorang yang buta huruf hingga akhir hayatnya gitu. Nah, kemudian perlu difahami makna buta huruf itu bukan berarti bodoh ya. Rumitnya huruf Arab dan minimnya media tulis waktu itu membuat buta huruf itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi ketika itu kan sarana tulis menulis seperti sekarang kan tidak wonten gitu. Bahkan Al-Quran ketika itu kan ditulisnya itu di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, kemudian di lempengan-lempengan batu. Jadi ketika itu memang sarananya belum memadai gitu nih. Maka buta huruf ketika itu hal yang lumrah ya, termasuk baginda Rasul itu ya termasuk buta huruf gitu. Tetapi justru hari ini kita bisa mengambil hikmah. Kenapa Rasulullah itu terlahir buta huruf gitu. Hikmahnya salah satu diantaranya adalah agar kelak di kemudian hari itu tidak ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu dibikin oleh baginda Muhammad SAW gitu. Orang buta huruf itu nggak mungkin bikin sebuah karya kan gitu loh. Itu hikmahnya gitu. Agar kelak di kemudian hari itu tidak ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu dibuat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun demikian itu kan masih ada orang-orang yang menuduh ya bahwa Al-Quran itu buatan baginda Rasulullah Muhammad. Dan kemudian yang ketiga, yang tidak biasa adalah seorang buta huruf itu bisa membuat untaian kata yang hebat dan sebanyak Al-Quran. Itu bisa terjadi karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu
hanya menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Gaya bahasa hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Yang keluar dari lisan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad itu bukan cuma Al-Quran tetapi hadis gitu. Lepas ya, Al-Quran dari baginda Rasulullah Muhammad, hadis juga dari beliau gitu. Antara hadis dan Al-Quran itu beda gaya bahasa dan ungkapan-ungkapannya. Hadis itu lugas dan biasa, sedangkan Al-Quran itu adalah indah dan dahsyat. Antara hadis dengan Al-Quran itu konsisten dengan gaya bahasanya masing-masing, ya. Sampai-sampai boten wonten kemiripan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis. Karena memang bahasa hadis itu dari pribadi baginda Rasulullah, sedangkan bahasa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin ngoten nggih wonten seorang manusia itu saged konsisten berbicara dengan dua gaya bahasa yang berbeda? Konsisten ini mboten saged gitu nggih. Oh enten Pak Dalan gitu misalkan, yang saged menirukan beberapa tokoh gitu nggih. Tapi itu ya karena pembiasaan gitu nggih. Tapi juga tidak bisa terus-menerus kan katanya. Tetapi yang ternyata yang disampaikan baginda Rasulullah itu konsisten gitu. Bahasa Al-Quran itu nggih, bahasanya tinggi, tapi kalau bahasa hadis itu biasa mawon gitu. Nah kemudian informasi-informasi yang disampaikan baginda Rasulullah itu banyak sekali perihal kejadian di dalam Al-Quran yang tidak pernah terjadi di hadapan baginda Rasulullah. Adalah terkait dengan persoalan yang gaib. Gaib niku kan terkait dengan peristiwa sebelum ya, dan peristiwa yang akan datang niku kan gaib. Tapi ternyata baginda Rasulullah itu juga menyampaikan persoalan-persoalan yang gaib ya. Tidak mungkin beliau itu menyampaikan kalau tidak dari wahyu. Kemudian ayat tentang sejarah umat masa lalu, kemudian kejadian masa yang akan datang itu terbukti adanya. Nah, dari mana inspirasi itu? Tentu dari wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain misalkan dari mana baginda Rasulullah Muhammad itu tahu tentang cerita masa lalu ya. Misalkan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun dan lain sebagainya. Kemudian cerita tentang Maryam, tentang Luqman, tentang Ashabul Kahfi, tentang Qarun ya, tentang Dzulqarnain ya. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang alam dan ilmu pengetahuan. Itu banyak sekali gitu ya. Ya. Dan bahkan itu detail sekali gitu ya. Nah, sehingga kesimpulan akhir kita itu adalah Al-Quran itu terbukti bukan buatan orang Arab dan juga terbukti bukan buatan orang yang bernama Muhammad bin Abdullah ya. Kemudian informasi-informasi masa lalu yang terbukti oleh sejarah maupun informasi-informasi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern hanya bisa dikabarkan oleh Sang Pencipta yang tahu segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah Al-Quran itu adalah wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Sehingga insya Allah malam hari ini kita mendapati satu hujah, satu argumen yang kuat gitu dong ya. Sehingga ketika ditanya, loh kok panjenengan yakin dengan Al-Quran gitu, maka kita semua sudah bisa menjawab dengan jawaban yang argumentatif gitu, jawaban yang kuat gitu. Sehingga kalau iman kita itu kuat, menghujam betul di dalam dada kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah,
zat yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan termasuk kita, maka kemudian keyakinan itu atau pendirian itu kan tidak mudah untuk digoyahkan. Gitu nggih. Nggih niku barangkali yang saged Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Alhamdulillah bila taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.